Baik, saudara, kita ketemu lagi dalam Fisika 1. Setelah kemarin minggu lalu kita membahas tentang pentingnya fisika ya untuk teknik dan juga untuk ilmu-ilmu komputer. Baik, hari ini atau kali ini saya akan membahas tentang vektor ya, tentang vektor. Nah, vektor ini adalah perkakas atau perangkat untuk mempelajari fisika. Ya, termasuk perkakas yang sangat penting untuk mempelajari teknik dengan juga ilmu komputer. Ya, nah, kalau Anda coding atau ada bikin program itu agak mudah. Nah, kalau membuat coding 3 dimensi agak mudah kalau Anda bekerja dengan vektor ya. Demikian juga di teknik ya. Vektor ini nggak akan ditinggalkan ya dalam pembelajaran matematika atau fisika karena itu sangat penting. Baik, vektor itu apa? Vektor itu ya. Vektor itu kriterianya vektor itu dia memiliki besaran ya. Dia mempunyai besaran dan arah ya. Jadi kita akan bahas nanti apa itu vektor, lalu bagaimana kita menggambarkan vektor itu di dalam pekerjaan kita, dan yang ketiga bagaimana nanti kita bisa menambah, mengurangi atau mungkin mengalihkan vektor itu. Nah, itu yang akan dipelajari pada perkuliahan hari ini. Nah, basic idea behind components. Ya, jadi ini ingin mengantarkan Anda sebenarnya apa sih pentingnya kalau kita bekerja di dalam komponen. Komponen itu maksudnya vektor itu kan ada arah ya, arahnya itu 3 dimensi. Nah, itu ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini namanya komponen. Komponen juga ada komponen horizontal, komponen vertikal gitu ya. Lalu bagaimana nanti kita melakukan perhitungan, quantitative calculation dengan vektor itu. Ya. Akan kita tunjukkan bahwa bekerja dengan komponen itu akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan vektor. Need to convert multidimensional object to numbers. Ya. Jadi kalau ada objek-objek yang multidimensi itu bisa kita convert ya ke dalam angka. Ya. Dan kemudian menjumlahkan angka-angka itu. Menjumlahkan, mengurangkan atau mengalihkan angka-angka itu. Sehingga dihasilkan resultannya berapa gitu. Itu di vektor. Kemudian write each vector as a sum of smaller subvectors. Jadi tuliskan vektor itu dalam vektor-vektor kecil ya, subvectors yang masing-masing arahnya itu sama ya. Jadi istilahnya tuliskan vektor itu dalam vektor satuan, nah kira-kira begitu. Oke. Nah, coba simak contoh kasus ini ya. Bagaimana kita menggambarkan vektor? Caranya adalah dengan anak panah. Jadi vektor itu dilukiskan atau digambarkan dengan anak panah. Ini berarti pada benda kotak ini bekerja 3 macam vektor. Satu F1 yang merah tua ini, F2 yang merah muda, dan hijau F3. Ya, jadi sebuah benda dikenai 3 vektor sekaligus. Ya, karena di dunia ini nggak ada yang simple gitu, nggak ada. Itu kombinasi dari banyak vectors. Nah, pertanyaannya adalah, does it move? Apakah benda ini akibat gaya-gaya tadi itu, ketiga gaya ini dia bergerak? Ya. Nah, itu Anda bisa langsung lakukan analisis. Ya. Nah, benda bergerak atau tidak itu tergantung resultan gayanya.
Resultan itu apa? Jumlah dari gaya-gaya itu. Jadi Anda mesti menjumlahkan yang F1 ini Anda tambahkan di F2, tambahkan dengan F3. Caranya bagaimana? Nah, saya gambar ulang di sini ya. Yang hijau ada di sini. Saya gambar ulang. Nah, secara teknis menjumlahkan F3 dengan F1 ini, F1-nya saya pindah di sini. Posisinya saya pindah ke sini, pangkalnya saya taruh di ujung. Jadi kakinya F1 ini saya taruh di kepalanya F3. Nah, jadi kalau saya gambar ulang menjadi begini, ini. Ditambah lagi dengan F2. Ya, berarti saya taruh kakinya F2 ini di kepalanya F1 seperti ini. Nah, inilah jumlahnya. Jadi kalau Anda lihat ini kalau dijumlah begini, hasilnya mana? Hasilnya 0, nggak ada resultannya, 0 ini. Ya, nggak ada. Jadi tadi kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini, ya kakinya hijau kan ada di sini. Lalu kepalanya merah ada di sini, maka ini resultannya sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menjumlah dan mengurangkan vektor? Ya, begini. Taruhlah yang tadi, yang hijau, ya, yang F3 tadi ini. Kemudian yang merah tua F1 yang ini yang F2, yang merah muda. Ya. Nah, cara kita menghitung dengan komponen adalah menghitung Anda uraikan ke komponen. Nah, kalau tadi kan Anda baru menggambar, tapi bagaimana cara menghitung? Ya, jadi yang di sini tadi kan Anda baru menggambar ketemu 0 gini kan. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Ya, ngitungnya adalah hijau ini dia hanya punya komponen vertikal, arahnya ke bawah. Dia nggak punya komponen horizontal. Jadi hijau nggak punya horizontal. Merah tua punya horizontal, nggak punya. Besarnya ini. Ya, oke, saya taruh di sini. Tuh. Nah, merah muda punya nggak horizontal? Punya. Mana? Ini. Oke, saya pindah ke sini. Ya, jadi kepalanya saya taruh kaki yang merah muda saya taruh di kepalanya merah tua. Nah, ini saling meniadakan karena besarnya sama. Nah, bagaimana dengan komponen vertikal yang hijau tadi? Oke, yang hijau saya pindahkan ke sini. Itu. Yang merah tua punya nggak komponen vertikal? Punya. Ini. Ya, ini. Nah, ini berarti di sini. Nah, ini saya pindah ke sini. Yang merah muda punya nggak komponen vertikal? Punya. Yang ini. Saya pindahkan ke sini. Nah, jadi komponen vertikalnya 0, ya. Komponen horizontalnya juga 0. Nah, ini cara ngitungnya. Ya. Cara lain bisa juga Anda nggak mau sumbunya itu X-nya itu yang begini, yang horizontal begini, kemudian Y-nya yang vertikal begini. Anda pengen yang miring-miring lah, begini, seperti ini. Boleh, misalnya yang ngikuti arahnya si merah muda, ya F1. Baik, berarti ini adalah arah F1, ya, arahnya arah X. Ada nggak hijau ini punya komponen arah F1? Ada, yaitu begini. Ya, ini. Nah, dan ini saya pindahkan di sini. Ya. Yang merah tua juga saya pindahkan di sini. Ini hasilnya 0. Lalu komponen yang searah dengan ini, Y. Ya. Oke. Ini punya ini, yang hijau ini punya, yaitu ini. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Yang merah sana, ya. Jumlahnya 0, ya, gitu. Jadi pakai sumbu apapun, mau sumbu yang mana saja, kalau memang resultannya sama dengan 0, maka pakai sumbu apapun juga hasilnya sama dengan 0. Oke. Contoh sekarang kita bekerja dengan komponen. Ya, bekerja dengan komponen. Ada sebuah vektor A ini, vektor A diketahui, ya besarnya diketahui. Lalu sudutnya terhadap sumbu X diketahui, theta. Nah,
Pertanyaannya berapa komponen horizontalnya dan berapa komponen vertikalnya. Ya. Nah, kalau Anda ingin mencari komponen horizontalnya, ini adalah cos, Anda pakai cos. Ya, AX itu artinya komponen A arah X. Ya, arah X. Itu dituliskannya AX. Sama dengan A cos, ya, A cos theta. AY itu artinya komponen A searah sumbu Y. Ini A sin theta. Ya, yang satu cos, yang satu sin. Ingat ya, ini tetanya di sini. Artinya yang mengapit sudut itu cos, tapi yang berhadapan dengan sudut itu sin. Ya, gitu. Nah, Pythagoras, Anda masih ingat Pythagoras? A itu sama dengan ya, ini kuadrat ditambah ini kuadrat, ya, lalu diakar. Ya, diakar. Nah, ini kalau saya ganti AX-nya saya ganti begini, ya. Ini berarti menjadi AX kuadrat cos kuadrat. Ya. Ini menjadi ini menjadi A kuadrat cos kuadrat. Ya, ini menjadi A kuadrat sin kuadrat. A kuadratnya keluar seperti ini. Anda tahu cos kuadrat plus sin kuadrat itu sama dengan 1. Ya, sama. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ini contoh. Contoh seorang perempuan menarik kopor gitu ya. Dengan gaya 60 Newton membentuk sudut 40 derajat. Ya, terhadap bidang horizontal. Jadi tetanya itu sama dengan 40 derajat. Nah, determine the horizontal force, artinya komponen horizontal dari gaya, dan vertical force, artinya komponen vertikal dari gaya itu. Ya, gampang. Ya, kalau komponen horizontalnya tinggal 60 F 60 cos 40. Ya, hasilnya sama dengan 45,9 Newton. Sedangkan FY-nya sama dengan 60 sin 40, 38,6 Newton. Jadi very simple ya. Oke. Nah, sekarang kita bekerja dengan dua dimensi dulu. Ya, kita bekerja dua dimensi dulu untuk bagaimana cara menentukan resultan atau menghitung penjumlahan dari vektor. Nah, yang paling mudah vektor itu kalau dinyatakan dalam satuan-satuan begini. Misalnya vektor satuan yang searah horizontal ini namanya I. Ya. Yang arah Y itu namanya J. Ya. Maka vektor A yang panjangnya itu 4,3 itu maksudnya 4 itu adalah komponen horizontalnya, 3 itu komponen vertikalnya. Dituliskan 4 plus 3J, 4I plus 3J. Ya. Vektor B minus 1,3 artinya komponen horizontalnya minus 1 berarti min I. Lalu vertikalnya 3J gitu. Nah, kalau mau ditambahkan berapa vektor A plus vektor B, ya tinggal Anda jumlahkan ini, komponen-komponennya Anda jumlahkan. Ini Anda jumlahkan menjadi 3, ini Anda jumlahkan menjadi 6. Berarti 3 dan 6. Jadi Anda ngitung dari sini 3 tik 3 sama tik sana 6. Nah, ini vektornya A plus B. Nah, mudah kan? Mudah. Berapa A minus B? Ya tinggal Anda kurangkan. 4 dikurangi min 1 jadi 5. Ya, 3 dikurangi 3 jadi 0. Jadi 5I plus 0J. Jadi ini. Ya, dia mendatar. Karena komponen vertikalnya dia 0. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau Anda ditanya berapa besarnya A? Besarnya A ya 4 kuadrat plus 3 kuadrat diakar. Nah, ini. Berapa sudutnya? Tanya lagi, berapa sudutnya?
Ya, dia arkes tangan 3/4. Ya, jadi 3/4. Arkes tangan 3/4. Yang ini misalnya, yang ini berapa ini? Besarnya A plus B kan ini, berarti akar 3 kuadrat plus 6 kuadrat, lalu diakar. Ya. Berapa sudutnya? Ya gampang, arkes tangan 6/3. Itu. Ya. Apalagi? Ya, gampang kan? Gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau dijumlahkan 3 kali? Ya, tinggal aja jumlahkan 3 kali. A plus B plus C misalnya. Ya, gampang. A-nya 4, ya. Yang A ini horizontalnya 4, ini min 1, ini min 2. Nah, tinggal 1, ya, tinggal 1. Lalu J-nya berapa? Ini 3, ini 3, 0, min 2. A plus B plus C. Ya. Jadi A yang komponen vertikalnya ini 3, ditambah 3. Nah, ini mestinya keliru ini ya, harus dirubah. Sebentar. Ini 4 ditambah min 1, min 3. Ya. Kalau ditambah ya, ditambah. Jadi ini ditambah min 1, min 2 jadi 1, ya. Ini 3, ini ditambah 3, 6. Dikurangi 2, 4. Ya, oke. Jadi gitu. Nah, oke. Nah, contoh sekarang. Kalau Anda bekerja, misalnya, tidak diketahui ini vektor satuannya, tidak diketahui, hanya Anda diberitahu ada vektor, ada sudutnya, ada vektor, ada sudutnya, ada vektor, ada sudutnya. Ya. Bagaimana cara Anda menjumlahkan vektor ini? Kalau Anda tidak diketahui IJK-nya, tapi diketahui besarnya ini. Nah, ini mestinya panjangnya C sama A ini sama mestinya ya. Ini gambarnya tolong dikoreksi. Ini sama karena sama-sama 10 Newton ya, 10 Newton. Ini sudutnya 30, ini sudutnya 37. Lalu ini sudutnya 53. Nah, kalau sudah diketahui sudutnya ya, Anda bisa mencari komponen horizontalnya, yaitu A cos 30. Nah, di sini A cos 30 menjadi sini. Minus karena arahnya memang berlawanan dengan sumbu X. Ya, ini yang AX. AY-nya berapa? Ya, berarti A sin 30. Nah, A sin 30. Itu. B-nya bagaimana? B-nya berarti 25 cos 53. Nah, 25 cos 53, 15. BY-nya berapa? 25 sin 53. Ya, sin 53. Ini 20 Newton. Minus ya, ke bawah ya. Lalu C-nya bagaimana? C-nya yang ke kiri itu adalah 10 cos 37 derajat. Nah, min 8 Newton. CY-nya ya, 10 sinus 37 menjadi begini. Nah, kemudian dikumpulkan ya, yang vektor A-nya, yang komponen horizontalnya sekian, komponen vertikalnya sekian. Jadi dikumpulin. Nanti Anda juga seperti itu, kalau arahnya sama Anda kumpulin jadi satu kolom ya. Yang B itu 15 Newton, ini min 20 Newton BY-nya. Yang C begitu ya. Yang searah dikumpulin lalu dijumlahkan. Nah, tanda jumlahkan itu sumasi begini ya. Sumasi begini, ini sama dengan 1,66 Newton. Ini kalau dijumlahkan hasilnya min 21 Newton. Nah, ini bisa dituliskan dengan ya, sebuah vektor resultan sama dengan min 1,66 I ya, artinya searah sumbu X, dan
min 21 J Newton. Nah, besarnya berapa? Ya Pitagorasnya. Ya. Ini kuadrat tambah ini kuadrat di akar, ketemu resultannya. Berapa sudutnya? Ya arkes tangen 21 dibagi dengan 1,66. Itu ya. Very simple. Oke. Nah, sekarang kita mencari resultan. Ini masih kita ini keliru. Oke. 3 dimensi sekarang. Kita bekerja 3 dimensi. Persis sama dengan 2 dimensi. Polanya sama. Tidak ada perbedaan. Nah, sekarang saya ulas dulu. 3 dimensi itu ada 3 sumbu ya berarti. Tidak hanya 2 sumbu, tapi ada 3 sumbu. Sumbu Z, ini sumbu X, lalu sumbu Y. Ya. Sumbu Z, ini vektor satuannya namanya K. Ya. Sumbu X, I, sumbu Y, J. Ya. Siklusnya selalu IJK begini. Nah, bolehkah Pak yang di sini X? Boleh. Kalau ini X berarti di sini Y, yang di sana adalah Z, gitu ya. Nah, jadi siklusnya siklik berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Contoh misalnya ini ada A 321 vektornya. Ya, 321. Lalu B 243. Lalu C min 3 2 min 1. Ya. Min 1. Nah ini gimana cara jumlahkannya? Ya, cara jumlahkannya ya tinggal jumlahkan komponen-komponennya. Ya, Anda tuliskan seperti ini. 321, ini 243, ini min 3 plus 2 min 1. Tinggal jumlahkan. Yang searah ini I itu semuanya dijumlahkan. Jadi ini 3 ditambah 2 ditambah min 3, berarti 2. Ya, 2. Ini 2 ditambah 6 ditambah 2, 8. Ya. Lalu ini 1 ditambah 3 dikurangi 1, 3. Nah, ini resultannya ini. Berapa besarnya? Ya, Anda tinggal Pitagoras. Nah, Pitagoras itu tidak hanya X dan Y saja. Tidak hanya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 10 dimensi, 1000 dimensi, Pitagorasnya ya begini. Kalau nanti ada 100 dimensi ya tinggal Anda tambahkan 100 kali. Anda kuadratkan sampai dimensinya terpenuhi baru diakar. Itu cara mencari resultan. Ya. Nah, sekarang Anda sudah belajar bahwa Pitagoras itu tidak hanya X kuadrat plus Y kuadrat, tapi plus dimensi-dimensi yang lain. Cara ngitungnya juga seperti itu, sama ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ringkasan ya, summary. Jadi vektor itu kira-kira definisinya kuantitas ya, sembarang kuantitas ya yang memiliki magnitude ya, besaran dan directions, arah. Jadi ada besarnya, ada arahnya. Ini vektor. Ya. Lalu menjumlahkan, mengurangkan vektor itu, berpikir dengan panah, ya berpikirnya dengan panah, tapi menghitungnya dengan komponen. Ya. Dan gaya itu vektor, gravitasi itu vektor, arah angin itu vektor. Ya. Medan listrik itu vektor, medan magnetik itu vektor. Ya. Kalau suatu ketika dicapai kesetimbangan, suatu benda itu mengalami banyak vektor, tapi dia dalam kondisi setimbang, dia tidak goyah, dia setimbang. Ya, first criterion for static equilibrium is that the total force, ya, resultan
gayanya itu sama dengan 0. Itu pengertian bahwa benda-benda itu dalam keadaan setimbang. Ya. Laptop saya diam di atas meja, artinya seluruh gaya-gaya yang bekerja pada laptop saya itu 0. Ya. Oke, baik saudara, terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.